Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai kawan ngoding, salam semangat belajar dan salam sukses ya. Kali ini kita akan mempelajari tentang konsep perulangan. Sebelum ke konsep perulangan, sadarkah bahwa saat ini kita pun sedang mengulangi beberapa kegiatan atau rutinitas harian kita? Misalnya, rutinitas mahasiswa kuliah, yaitu yang pertama, bangun tidur jam 5, yang kedua, ambil wudhu lalu ibadah sholat subuh, yang ketiga, olahraga ringan 10 menit lalu mandi pagi, yang keempat, sarapan pagi di kantin terdekat, yang kelima, berangkat ke kampus dan melaksanakan kegiatan akademik serta menyempatkan ibadah sholat. Yang keenam, diskusi dengan teman untuk tugas ke kampus dan himpunan atau kepanitiaan. Yang ketujuh, pulang ke kontrakan dan menyempatkan beli makan sore hari. Yang kedelapan, mandi sore dan ibadah sholat. Yang kesembilan, istirahat malam. Dan yang ke-10, kembali ke proses nomor 1. Berikut merupakan rutinitas mahasiswa kuliah dari nomor 1 sampai ke 10. Setelah mengetahui contoh perulangan, maka secara terminologi, perulangan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan lebih dari satu kali, selama kondisi atau syarat belum terpenuhi. Perulangan lebih familiar dan akrab dengan istilah looping. Dan secara simbol di matematika, kita kenal dengan notasi sigma untuk bilangan diskrit dan integral untuk bilangan kontinu. Looping diperlukan untuk efektivitas dan efisiensi dari segi penulisan aksi pada kode program. Ada banyak looping yang bisa kita deklarasikan di bahasa pemrograman. Di antaranya looping secara iteratif dan looping dengan fungsi rekursif. Namun, untuk materi pengayaan ada istilah looping bersarang atau lebih dikenal nested looping. Pada looping secara iteratif di notasi algoritmik dikenal dengan jenis perulangan sebagai berikut. Yang pertama ada struktur for, yang kedua struktur while do, yang ketiga struktur repeat until. Fokus kita untuk saat ini pada deklarasi struktur perulangan for. Perulangan for dilakukan jika telah diketahui sebelumnya jumlah perulangan yang akan dikerjakan. Di notasi algoritmik dituliskan sebagai berikut. Berikut di notasi algoritmik dituliskan sebagai berikut. Variabel i merepresentasikan untuk mencacah nomor perulangan kesekian. Dan nilai i bisa kita setting mulai dari 1 atau 0 atau bilangan lainnya, menyesuaikan saja. Sedangkan variabel n merepresentasikan untuk menjadi jumlah perulangan yang akan dikerjakan. Pada perulangan for, nilai i akan diperbaharui secara otomatis dengan ditambah 1, sehingga akan ada perulangan ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke n.
Perulangan atau looping seringkali dikaitkan ke persoalan penampilan barisan atau deret di himpunan disiplin ilmu matematika. Misal, deret bilangan genap, Fibonacci, faktorial, aritmatika, geometri, dan jenis deret lainnya, atau menghitung perubahan jumlah saldo milik nasabah A di bank airku di tiap bulannya. Misalkan kita ingin menampilkan barisan bilangan genap, mulai dari angka 0, 2, 4, 6, dan seterusnya. Maka yang pertama harus dilakukan adalah memahami maksud atau makna dari bilangan genap. Apakah bilangan genap itu? Bilangan genap merupakan bilangan yang akan bersisa 0 bila dibagi dengan angka 2. Apakah angka min 4 dan 10,8 termasuk bilangan genap? Ya. Namun, pada saat ini kita akan bahas bilangan bulat yang genap dan positif. Setelah mengetahui makna dari bilangan genap, maka kita akan menuliskannya ke notasi algoritmik. Di sini ada nama algoritma, menampilkan barisan bilangan bulat dengan batas deret n dan dimulai dari angka 0. Kamus data, I dan N sama dengan integer. Deskripsi proses. Yang pertama ada input N, yang kedua proses, yang ketiga selesai. Cara lain menampilkan bilangan genap adalah dengan menggunakan rumus matematika. Di sini deret aritmatika UN sama dengan A plus N min 1 dikali B. A adalah suku awal dan B adalah beda atau selisih antar dua suku berdekatan. UN sama dengan 0 plus dalam kurung N min 1 dikali 2. UN sama dengan 2N min 2. N akan diulang mulai dari I ke 1 sampai ke N. Di sini ada nama algoritma menampilkan barisan bilangan bulat dengan batas deret n dan dimulai dari angka 0. Kamus data I, N, UN sama dengan integer. Ada deskripsi proses. Yang pertama input N, yang kedua proses, yang ketiga selesai. Bagaimana? Mudah kan? Kita latihan ya untuk menampilkan deretan atau barisan bilangan ganjil. Dengan input batas deret tersebut adalah N, bilangan integer positif dan lebih besar dari 10. Isikan jawaban kalian di kolom komentar. Ingat, kita takkan pernah tahu sebelum kita mencobanya. Dan tentunya tentang ilmu yang baik dan benar ya. Good luck! Dan jangan lupa untuk subscribe, like, and comment. Deal? Setuju? Subscribe!